Perkenalkan, nama saya Malden Tarigan. Ya, saya lama di Bandung, tapi asli dari Sumatera Utara. Tapi mukanya kayak India, Bapak Ibu ya. Saya lahir di satu kota kecil. Bapak Ibu bisa lihat tadi foto-foto klip. Saya seorang yang pemalu dulunya, malu-maluin Bapak Ibu ya. Kenapa? Kami 7 bersaudara. Saya itu anak yang ke-6. Biasa ya, kalau orang Bandung bilang tuh pangais bungsu. Jadi orang yang ke-6, adik saya lahir, lucu, imut, putih. Saya dilupakan Bapak Ibu ya. Kasihan ya. Saya kuliah sama dengan seperti yang mahasiswa yang lain. Saya punya satu pengharapan bisa hidup lebih baik, punya kebebasan di Bandung. Ayah saya biasa mengirimkan saya setiap bulan belanja dan lain sebagainya. Saya kuliah di swasta ya, dan uang sekolahnya cukup tinggi waktu itu. Nah, di tahun 86, saya waktu itu semester 4, saya dapat satu berita duka cita ya. Waktu itu sebelumnya saya sakit, tapi tahun 86 saya ingat waktu saya ditelepon ke Bandung suruh pulang karena ayah saya dipanggil yang Maha Kuasa. Jadi saya masih masuk semester 3. Ayah saya meninggal, tinggal ibu saya seorang janda. Itu sebenarnya awal bagaimana saya mulai punya satu kondisi di mana saya pulang ke Bandung dan ibu saya sebagai seorang janda yang tunggal ya membiayai kami semuanya sekolah ya. Saya 4 bersaudara, kami semua dalam kondisi sekolah, 3 kuliah, 1 masih SMP waktu itu. Kakak-kakak saya sudah menikah. Nah, saya senang sekali intinya di Bandung saya dapatkan satu tantangan belajar yang cukup bagus. Saya senang sekali baca, saya senang kuliah. Jurusan saya waktu itu manajemen. Saya memang suka manajemen, ekonomi. Tapi waktu itu saya mulai ngalamin banyak masalah, terutama masalah keuangan. Ya, saya sungkan minta ke ibu. Ya, jadi seadanya dikirim oleh ibu saya. Lalu saya mulai muncul satu problem. Saya mulai rada minder waktu itu. Saya merasa, wah teman-teman saya nggak ada yang begini. Mereka oke-oke semua. Saya juga untuk tempat kos dan lain semuanya saya agak sungkan. Saya apa adanya. Dan saya bolak-balik pindah kos. Bukan karena bosan kos yang satu ke kos yang lain Bapak Ibu. Tapi karena uang kosnya kehabisan saya harus numpang ke teman-teman ya. Saya kalau hitung-hitung sudah punya tempat kos tuh sampai 15 sampai 20 kali kos. Jadi saya raja kos-kosan Bapak Ibu. Rasanya saya nggak usah cerita banyak ya, gimana dulunya kehidupan saya luar biasa minim. Tapi untungnya satu Bapak Ibu, ya saya di Bandung tuh untungnya satu, saya makannya teratur waktu itu Bapak Ibu. Saya kalau urusan makan kejaga betul, sehari makan, sehari nggak makan gitu Bapak Ibu. Luar biasa. Hari ini makan, besok nggak makan ya, besoknya lagi makan ya. Hari ini paling makan seadanya ya. Nah, waktu itu saya nggak tahu kenapa saya dibentuk dalam pribadi yang cukup minder dengan teman-teman. Saya jadi gaulnya jadi kaku. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang luar biasanya saya punya satu tekad semangat. Ternyata saya bersyukur penderitaan itu juga membentuk kehidupan saya menjadi survive. Jadi Bapak Ibu, kalau ada hari ini Anda yang ngalamin banyak problem, kekurangan, ngalamin banyak tantangan, ya Anda harus bersyukur bahwa Anda punya kesempatan untuk survive dalam kehidupannya. Anda menjadi orang yang tidak gampangan. Satu kali waktu itu saya sudah tahun demi tahun saya lewati, saya sudah mau selesai, sekolahnya sudah sarjana seperti itu. Saya sudah menghabiskan semua mata kuliah. Waktu itu kakak saya menikah di Sumatera, saya pulang dari Bandung. Itu pun numpang ya, numpang ke kakak saya waktu itu bawa mobil. Saya bertahun-tahun, puluhan tahun di Bandung tuh bukan nggak kangen pulang ya, tapi nggak bisa pulang. Nggak ada biaya. Saya pulang waktu itu ikut kakak saya dan kami ikut pesta kakak saya waktu itu, pulang pesta biasa ya. Saya dan ibu saya tinggal di rumah, kami ngobrol seperti ini sore-sore. Lalu ibu saya tanpa sengaja, sebenarnya rumah itu bukan ibu saya punya. Sejak ayah saya meninggal kami punya rumah dan lain semua kejual. Dan ibu saya tanpa sadar waktu itu kami ngobrol seperti ini sore di sofa. Dia cerita bagaimana dulu dia menyekolahkan saya. Bagaimana dia bilang, saya mengirim uang sekolahmu pinjam dari si Anu. Saya kenal itu, tetangga-tetangga yang dia kenal, dia bayar setiap hari, dicicil.
Dia cerita bagaimana dia berjuang sampai jual sayur, dia pagi-pagi subuh-subuh ya, semua dia lakukan untuk membiayai kami. Saya melihat usaha yang luar biasa sekali dari ibu saya. Itu membuat saya sadar. Saya tahu memang sulitnya ibu saya, tapi waktu kami cerita seperti ini ya, makanya Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita nggak face to face tuh kadang nggak sadar. Waktu itu saya nggak tahu kenapa saya begitu terpukul sekali, saya begitu kayak ditelanjangin dan malu. Kenapa? Karena saya bilang, saya rasanya di Bandung masih santai-santai. Walaupun dalam kondisi kekurangan, tapi saya nggak seberjuang ibu saya waktu itu, Bapak Ibu. Saya akhirnya nggak tahu malam itu kayak, saya sudah kayak digebukin begitu. Kalau orang sana bilang, saya sampai disadarkan betul sebuah perjuangan yang dilakukan oleh ibu saya demikian berat untuk membiayai saya yang lagi santai-santai di Bandung. Ya, tugas saya di Bandung hanya kuliah, Bapak Ibu. Dan itu membuat saya sadar waktu itu saya pulang, saya punya satu tekad, saya bilang saya harus dapat pekerjaan. Saya harus bisa balas jasa baik ibu saya, walaupun ibu saya itu nggak minta. Tahun demi tahun, karir saya terus menanjak dan bagus. Saya naik jabatan sampai saya terakhir jadi district manager. Satu kesimpulan saya 12 tahun, saya belum pernah ngirim 1 rupiah pun ke ibu saya. Saya juga bingung. Jadi Anda melihat di sini Bapak Ibu, 12 tahun saya bekerja tapi saya tidak pernah punya lebih. Saya sedang tidak bilang pekerjaan itu tidak bagus. Banyak orang-orang bekerja bisa beli rumah dan lain sebagainya. Tapi maksud saya bahwa apa yang saya ingin kejar dalam waktu singkat, ibu saya tidak bisa saya tahan lama-lama hidup. Itu awal bagaimana saya mulai dalam situasi yang ke-12 tahun saya mulai bertanya-tanya. Saya mulai berpikir, kayaknya kalau saya nambah 12 tahun lagi kira-kira saya seperti ada waktu itu atasan saya yang sudah 2 kali lipat usianya bekerja di perusahaan itu, dia masih waktu itu masih pakai kijang super, Bapak Ibu. Saya mengambil sebuah kesimpulan, kalau saya nambah waktu kira-kira seperti dia ini sebelah saya. Jadi gampang Bapak Ibu ya. Kalau Anda pengen tahu masa depan Anda, nggak usah jauh-jauh. Anda pengen lihat kiri kanan Anda seperti apa dia, ya kurang lebih Anda seperti itu. Sama Bapak Ibu. Nah kalau hari ini saya nggak tahu, Anda coba lihat kiri kanan Anda seperti siapa. Anda pastikan bahwa 1-2 tahun Anda bisa seperti dia Bapak Ibu ya. Anda mungkin belum kenal siapa pengundang Anda, tapi nanti Anda akan lihat bagaimana leader-leader mengalami banyak perubahan. Sebenarnya itulah yang membuat saya dalam satu kondisi, saya bertanya-tanya, saya betul-betul ingin punya satu bisnis. Saya pengen keluar dari kondisi ini. Saya pengen keluar dari lingkaran yang membuat saya tidak pernah punya lebih. Ya, seperti biasa, saya biasa sebagai karyawan itu hanya punya waktu minggu. Ya, saya dan istri, waktu itu anak saya masih kecil, kami main-main ke satu tempat, ada pameran waktu itu. Istri saya senang masak. Ya, tadi Anda lihat di profile dia masih gemuk ya, karena senang masak dan senang makan. Ya, efeknya ke saya juga dulu sempat gemuk sekali. Tapi hari ini nanti Anda lihat seperti apa beliau sudah langsing berkat beberapa produk dari bisnis ini. Ya, sengaja ditampilkan versi gemuk dan versi langsing nanti Bapak Ibu ya. Seperti biasa kami ke satu tempat di Lembang waktu itu, kami jalan-jalan. Nah, kami ke satu tempat waktu itu ada pameran di sana banyak stand-stand gitu. Ada satu stand yang kami datang itu karena ada di sana stand itu ada jual panci, ya. Kalau Anda yang sudah berapa tahun di bisnis ini ngerti maksud saya. Waktu itu jual panci itu dia bilang, wah ini panci anti lengket, Pak, Bu. Yang ketawa udah ngerti maksud saya. Istri saya sedang masak karena dia bilang, ini kalau beli 2 bonusnya 1. Wah, makin aja ya. Beli 2 penggorengan yang tipis, yang ada tangkainya ya. Ibu-ibu pasti tahu ya. Teflon ya. Nah, teflon. Kalau teflon yang keren Bu. Kalau ini yang di bawah teflon berapa puluh level di bawah teflon. Tapi yang buat kami beli itu penjualnya itu Bapak Ibu. Ya, penjualnya itu yang meyakinkan kami. Hari itu istri saya, oh ya udah, ya beli. Nah, waktu itu saya beli, nggak tahu kenapa saya bertukar kartu nama. Waktu itu saya masih district manager, kami tukar kartu nama, saya tinggalkan kartu nama saya. Nah, dari situ Bapak Ibu,
Dari situ, dari kartu nama itu, seseorang, satu sosok yang saya tidak kenal, saya nggak pernah kebayang bisa ketemu, dan itu bisa mengubah kehidupan saya, Bapak Ibu. Selama 3 bulan saya dikejar-kejar kayak ngejar pacar, Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur hari ini saya ada di bisnis ini. Saya tahu itu tidak terjadi dan kebetulan, Bapak Ibu. Beliau seorang penjual panci profesional, sponsor saya Bapak Louis Tandean. Ya. Itu yang terjadinya satu perubahan hanya dalam beberapa menit. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Anda hari ini bisa hadir di sini, saya nggak tahu kenapa, dari mana Anda hadir, berapa lama perjalanan Anda, siapa Anda, tapi yang saya tahu persis bahwa hari ini kalaupun Anda duduk di belakang sana, duduk di belakang sana, belakang, tengah, depan, siapapun Anda, hari ini Bapak Ibu, sama seperti saya berapa tahun yang lalu, saya dapatkan sebuah informasi yang mengubah kehidupan saya hanya dalam beberapa menit. Apalagi Bapak Ibu, Anda yang selama 1-2 jam di tempat ini, saya tidak percaya kalau nggak ada sesuatu perubahan terjadi dalam kehidupan Anda. Saya hanya 5 menit ketemu dengan beliau, hanya beberapa saat, itu bisa merubah kehidupan saya. Saya juga percaya Bapak Ibu, hari ini kalau Anda buka hati Anda, akan ada satu perubahan apapun itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami orang-orang yang dulu dipengaruhi ke arah yang benar, hari ini kami bisa juga mempengaruhi Anda Bapak Ibu. Saat-saat yang singkat itu mempengaruhi kehidupan saya dan keluarga, dan saya bersyukur hari ini apa yang saya dapatkan dari perubahan itu. Pada saat saya join di bisnis ini, saya betul-betul apa yang ada di tangan saya, bahkan jabatan saya tinggalkan. Orang bilang selalu, saya waktu itu mengambil sebuah keputusan, saya pikir biasa-biasa aja. Ya, waktu itu, waktu Pak Louis memperkenalkan bisnis ini, saya nggak tahu ada satu kekuatan apa. Saya bilang, kelihatan di sini nih jalannya. Saya ingat sekali waktu itu Bapak Ibu, beliau datang ke kantor saya. Tadi ada yang baju putih, mungkin ya, baju putih, lengan panjang, beliau bawa tas. Saya masih ingat sekali waktu itu dia masuk ke ruangan saya, dan saya masih ingat jalannya, waktu itu rambutnya rapi. Saya bisa bayangkan itu beberapa tahun yang lalu. Dan beliau menjelaskan pada saya bisnis ini sekitar 30 menit. Karena waktu itu saya masih dinas, saya nggak enak lama-lama ya. Beliau jelasin bla 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 bla. Lalu dia bilang ada 2 poin. Selama 30 menit lebih, hanya 2 yang nyangkut dalam pikiran saya Bapak Ibu. Pokoknya hanya 2, dia pulang nggak tahu apa dia mau ngomongin apa, pokoknya yang penting 2 aja yang nyangkut deh. Ya mungkin Anda juga ada seperti itu di tempat ini. Udah diomongin berjam-jam nggak ada yang nyangkut Bapak Ibu ya. Waktu itu Pak Louis keluar dari ruangan saya, 2 poin itu. Waktu dia bilang, Pak, bisnisnya gampang. Kita hanya menawarkan produk kesehatan, menyembuhkan. Lalu yang kedua, dia bilang, ini bisnisnya sangat gampang dan mudah dapat duitnya. Kita presentasi, orang join, dapat duit. Kita presentasi, orang join, dapat duit. Saya nggak tahu Bapak Ibu bisnis kayak ginian, saya nggak pernah punya pengalaman. Makanya di awalnya saya nggak ada negatif, nggak ada positif, nggak ngerti. Ada yang negatif, positif, saya juga bingung waktu itu ya. Kok ada positif, ada negatif ya? Saya bilang, Pak, gampang Pak kalau gitu. Yang nyembuhin dapat bonus, lalu diakumulasi, nanti dapat reward. Nah, saya di asuransi kalau Anda bangun satu bisnis, begitu Anda kejar target, tahun depan lain lagi targetnya Bapak Ibu. Ada orang asuransi, Anda mungkin tahu ini, saya cukup lama di asuransi. Saya bahkan 3 tahun jadi trainer, training manager. Nah, Pak, saya bilang, kalau gitu, saya jualan produk yang nyembuhin aja bisa laku tuh Pak. Saya bilang, yang gak nyembuhin aja laku Bapak Ibu ya. Saya dulu di farmasi ya. Mungkin bikin orang yang tambah sakit juga bisa laku Pak, saya bilang. Kalau gitu gampang ya. Yang saya ingat, rawan muka beliau tuh yakin. Kayak dia sudah pasti dapat aja gitu loh. Nah saya tambah yakin Bapak Ibu. Nah saya bilang, luar biasa Pak, saya pasti dapat kalau gini. Dulu Pak Louis setengah jam kemudian dia telepon, Pak,
Yang tadi begini loh Pak, bisnisnya begini-begini, ini dahsyat Pak, ini ngeri bisnisnya. Wah, saya bilang orang ini benar-benar tahu apa yang dia omongin. Buat saya yang penting itu. Tadi Pak Haji Agus bilang, yang penting saya percaya dan orang ini. Nah saya sama Bapak Ibu, saya belum kenal dia, lebih parah lagi. Saya nggak tahu Pak Agus sudah kenal nggak yang pengundangnya. Sama 11-12 Bapak Ibu. Saya bilang orang ini benar. Pokoknya Anda jangan pikir yang kayak sekarang Bapak Ibu ada Netpi, ada Flipchart. Dulu itu bahasa Mandarin, fotokopi bahasa Mandarin. Saya bilang orang China saja nggak bisa baca, apalagi gua. Saya bilang. Tapi itu yang buat saya hari ini Bapak Ibu, beliau meyakinkan saya dan saya yakin. Saya yakinnya. Dan 3 bulan dia follow up saya, 3 bulan kemudian beliau nggak tahu bahwa waktu itu saya betul-betul sudah klik. Saya hanya tinggal tunggu timing, saya mau resign. Waktu itu saya nunggu istri saya melahirkan, ya agak pinter-pinter juga dulu. Begitu istri saya melahirkan, saya klaim biaya kesehatannya, ya lumayan. Waktu itu ada 6 juta. Saya pikir kalau saya resign saya nggak dapat. Waktu itu istri saya melahirkan, saya dapat penggantian dari kantor, saya cabut fasilitas semua, saya kembalikan. Waktu itu ada beberapa uang fasilitas ya, sewa mobil, dan saya kembalikan. Saya keluar dari kantor itu jadi orang miskin sedunia Bapak Ibu. Saya nggak tahu Pak Luis waktu itu makan apa dari rumah, saya nggak tahu. Itu membuat saya akhirnya meninggalkan pekerjaan saya. Waktu itu saya langsung join Bintang 4 Bapak Ibu ya. Saya join langsung Bintang 4. Pak Luis kaget waktu itu. Saya Bintang 4, mungkin waktu itu Pak Luis langsung Bintang 5 kali ya. Pesta langsung. Nah, waktu itu syarat menjadi stokis itu masih gampang. Waktu itu siapa Bintang 4? Wah, dianggap hebat waktu itu Bintang 4 Bapak Ibu. Bintang 4 bisa jadi stokis ya. Waktu itu saya konvensi di Jakarta, karena ada reward buat yang sudah Bintang 4 bisa ikut meeting, dibiayai. Wah, Bintang 4 bisa ikut meeting Bapak Ibu ya. Sekarang harus minimal Bintang 8. Waktu itu saya langsung jadi stokis, dan saya salah satu stokis di Bandung. Itu buat saya lebih gampang waktu itu membangun jaringan. Lalu saya jalanin bisnis ini dengan satu tekad. Saya punya satu keyakinan bahwa saya akan berhasil di bisnis ini. Saya tidak ada sedikit pun keraguan. Saya lakukan tuh dengan meninggalkan pekerjaan saya. 12 tahun saya sudah bina karir saya, terakhir sebagai district manager. Satu level lagi waktu itu saya akan dipercaya satu area, dikasih satu kantor di hotel waktu itu di Jawa Tengah. Sudah diiming-iming. Saya meninggalkan begitu banyak. 12 tahun saya bekerja, saya terus mengejar karir itu. Anda melihat di bisnis ini, nggak tahu kenapa waktu itu saya berani betul-betul membakar kapal saya. Jadi kapal saya masuk sebuah pulau, kapal saya bakar, saya buang ke laut, saya bertempur di pulau yang baru Bapak Ibu. Dan pulau ini saya nggak tahu bisnisnya kayak apa, fotokopi ya, gambar-gambarnya juga Pak Luis hanya bentuk brosur waktu itu, dan beliau juga masih kos-kosan ya. Saya benar-benar membangun usaha ini dengan beliau. Kami masih suka konsultasi ke kosannya. Waktu itu saya sudah punya anak, dan Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, saya baru punya anak, istri saya sudah berhenti keluar kerja. Waktu itu dia di travel, dan kami tidak punya penghasilan yang lain. Ya, kalau ada di antara Anda masih punya bisnisnya masih aman. Kalau saya, artinya kalau saya nggak punya bonus, berarti kami siap-siap nggak makan Bapak Ibu. Buktinya hampir 10 tahun saya tetap sehat-sehat luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, nah saya mantan karyawan. Saya 12 tahun itu menggeluti profesi saya sebagai penjual. Penjual dalam arti saya sebagai sales, saya sebagai supervisor. Saya mulai dari detailer farmasi, saya sampai manajer, saya sampai district manager. Artinya 12 tahun profesi saya, buat saya marketing itu nggak masalah. Makanan saya, Pak Luis waktu itu belum apa-apa. Saya bilang, Pak tenang. Saya bilang saya nggak lama. Saya nggak lama dapatkan reward. Saya akan berjuang bisnis ini. Ya, saya bangun bisnis saya Bapak Ibu dalam waktu singkat sekali. Ya, saya berjuang di tahun pertama waktu itu luar biasa sekali. Saya bisa langsung beli mobil. Itu saya beli dengan hasil jerih lelah saya di bisnis ini Bapak Ibu dalam hanya kurang setahun. Ya, saya beli, dan di tahun kedua saya berjuang lagi di bisnis ini dengan istri. Waktu itu hanya dalam 16 bulan saya bisa bintang 7.
Impian saya, waktu itu saya join di bisnis, selalu saya bilang ke Pak Louis, Pak, saya pengen sekali punya income 8 digit. Pokoknya tekad saya yang awal-awal di usaha ini hanya pengen punya income 8 digit. Seumur umur saya nggak pernah pegang uang 8 digit, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Dalam waktu yang singkat sekali, kami bisa ngalamin itu. Dan luar biasa, kami memiliki kehidupan yang berubah total. Berubah total, Bapak Ibu. Itu total asli. Bisnis ini saya bilang gampang sekali, Pak. Ini bisnis yang nyembuhin. Yang nggak nyembuhin aja bisa dapat duit, saya bilang. Ya, apalagi asuransi. Anda tahu? Asuransi kita hanya jual mimpi saja bisa dapat duit. Jual mimpi yang 10-20 tahun ke depan. Orang juga berani investasi. Tanpa wujud barang aja, saya bisa jual, saya bilang ke Pak Louis. Waktu saya terus jalankan bisnis ini, waktu itu Pak Louis selalu sarankan saya untuk pakai sistem. Tapi Anda tahu nggak, Bapak Ibu? Saya salah satu jaringan langsung Pak Louis yang paling bandel. Saya besar kepala, Bapak Ibu. Saya bilang, Pak, tenang saja. Yang penting saya omset besar. Dia bilang, Pak, ini harus caranya begini, OPP. Kita harus duplikasi, harus masuk sistem. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya bangun bisnis ini dengan cara saya sendiri. Saya bangun dengan kekuatan saya sendiri, dengan latar belakang saya. Saya baru tahu, justru kalau Anda merasa hari ini Anda punya latar belakang yang hebat, atau Anda punya posisi, atau apapun itu, saya katakan itu adalah sekaligus kelemahan Anda. Saya berpikir dulu saya 12 tahun jadi karyawan, itu adalah kehebatan saya. Saya pakai cara saya sendiri, makanya waktu itu saya sudah lihat beberapa orang-orang yang join bareng dengan saya, mereka satu-satu omsetnya naik. Tapi saya satu-satu pelan-pelan, leader-leader saya pada muntaber semuanya, Bapak Ibu. Saya mulai tanda tanya, ini kenapa ya? Kok bisa yang saya anggap dulunya masih orang-orang yang biasa, omsetnya kecil. Saya bilang ini pasti saya nggak mungkin kalah dengan orang ini. Terus tiba-tiba pada waktu reward pertama, beberapa orang yang saya kenal yang biasa-biasa sekali, Bapak Ibu, dia dapat reward. Wah, tapi saya masih santai. Saya bilang saya anggap dulu orang-orang yang dapat reward ini anak bawang. Saya tidak masuk hitungan saya. Dan saya sering dengar mereka itu dia bilang agak iri dalam tanda kutip. Pak Louis hanya perhatikan jaringannya Pak Malden. Kita enggak. Mereka kayak iri gitu karena saya menyibukkan Pak Louis untuk presentasi kepada jaringan saya. Dan saya lihat orang-orang yang ini dulu yang gak ada apa-apanya itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba diumumkan penerima reward, Bapak Ibu. Wah, saya bilang, masa sih orang yang gini dapat reward? Wah, tahun berikutnya diumumkan lagi, orang-orang yang saya tidak pernah bisa bayangkan bisa dapat reward, itu dapat reward, Bapak Ibu. Wah, saya mulai tanda tanya. Saya mulai berpikir, saya mulai lihat jaringan saya itu kok satu-satu hilang, Bapak Ibu. Saya mulai lihat orang-orang yang saya lihat hebat-hebat pembicara, saya bikin pertemuan seperti ini dengan gaya saya, Bapak Ibu. Itu satu-satu hilang. Punya masalah lalu hilang. Satu ketika saya mulai disadarkan. Saya waktu itu bintang 8 tidak ada satupun jaringan saya yang hadir di Vision Seminar, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Saya mulai ngalamin saat-saat yang membuat saya kehilangan banyak jaringan. Yang saya bangun di kota-kota lain, saya mulai melihat kok satu-satu mulai berguguran. Saya waktu itu mulai disadarkan, wah, saya mulai ketinggalan banyak nih dari orang-orang yang menjalankan usaha ini. Tahun berikutnya diumumkan lagi penerima reward yang saya tidak pernah sangka, Bapak Ibu. Yang saya dulu bahkan ajarin, yang saya dulu ajarkan bagaimana cara presentasi, crossline saya, itu mulai dapatkan reward. Wah, saya mulai gelisah. Saya sudah mulai introspeksi diri, Bapak Ibu. Saya mulai melihat, wah ini ada yang gak beres. Tapi saya tetap di dalam ego saya. Waktu itu saya masih enggan terbuka dengan Pak Louis. Ya, saya masih tetap menjalankan dengan cara saya. Pak Louis juga gak banyak tahu karena beliau sudah mulai bangun jaringan yang lain. Beliau sudah hampir keliling Indonesia. Waktu itu saya masih dengan cara saya sendiri, Bapak Ibu. Saya mulai kehilangan banyak leader-leader, omset saya mulai menurun.
saya mulai disibukkan dengan masalah-masalah di jaringan, kehilangan fokus. Untungnya Bapak Ibu, ketika saya mulai melihat rekan-rekan saya yang seangkatan, bahkan yang lebih muda jauh dari saya, mereka satu-satu naik panggung, mereka satu-satu kehidupan mereka berubah, malah saya mengalami penurunan. Pada akhirnya saya mulai kembali ke jalan yang benar, Bapak Ibu. Waktu itu saya mulai, ego saya turunkan, saya mulai sadar, saya banyak konsultasi, banyak bertanya ke Pak Louis. Saya mulai, ibaratnya itu saya kayak seorang bapak yang hilang, Bapak Ibu ya. Jadi leader saya tapi tanpa jaringan. Jaringan saya semuanya gak jelas. Mereka semuanya gayanya meniru saya, dan semuanya juga gak ada yang dalam sistem. Bagaimana kalau Anda menjalankan dengan benar? Ini bisnis sangat simpel. Saking simpelnya Bapak Ibu, orang-orang yang pintar di usaha ini sering sekali membuat terobosan-terobosan yang baru, membuat cara-cara yang baru, membuat langkah-langkah yang baru, menambah-nambahkan langkah yang baru, membuat mereka sibuk sendiri dan mati sendiri, Bapak Ibu. Ya. Nah, luar biasanya, belum terlambat waktu itu saya konsultasi dengan upline saya, Pak Louis. Pak Louis bilang, Bapak mulai dari sini, Pak. Saya mulai seperti pejuang kalah perang. Ya, saya mulai konsultasi dan beliau, saya mulai lihat perubahan bisnis beliau luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, saya hari ini bersyukur bisa melihat bagaimana beliau dari awal yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Pak Louis waktu itu menyarankan saya mulai dengan tiket, mulai dengan bikin pertemuan kembali, Pak, dengan cara unicorn. Saya mulai lagi mengumpulkan sisa-sisa jaringan saya. Waktu itu saya mulai menjalankan usaha ini dengan cara yang benar. Tapi ternyata tidak segampang itu. Saya seorang yang benar-benar ngalamin kilas balik, dan jaringan saya juga banyak yang mengalami hal sama. Artinya Bapak Ibu, kalau Anda sudah salah pada satu titik itu makin lama makin jauh, garis orbitnya dia makin jauh. Artinya kalau saya salah 1-2 tahun, maka saya harus bukan langsung begitu saya melakukan yang benar, saya langsung balik lagi. Enggak, saya butuhkan lagi kembali ke titik nol lagi. Sebagai bintang 8, waktu itu saya terus mulai dengan kata-kata Pak Louis, saya mulai kumpulkan jaringan yang ada. Saya perjalanan keluar kota, mulai home meeting, mulai menjelaskan hal-hal yang sederhana, mulai membekali jaringan saya dengan menjual tiket, hadir dalam pertemuan. Ya, sangat simpel sekali. Saya menjelaskan bagaimana netpay, Anda harus berlangganan netpay, bagaimana Anda harus membuat OPP secara rutin, Anda harus terus presentasi, Anda harus terus mengedifiksi upline, Anda konsultasi dan lain seterusnya, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Saya tahu bahwa itu hal-hal yang sangat sederhana selama ini. Sangat sederhananya saya tidak mau lakukan, Bapak Ibu. Saya pikir pakai cara saya. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, saya mendapatkan arahan benar. Saya terus kerjakan bisnis ini. Saya mulai bangun sisa-sisa puingnya. Tapi ternyata nggak mudah. Saya bangun jaringan ini waktu itu, saya pergi ke Medan, tempat kampung halaman saya. Saya mulai benahin lagi jaringan saya. Tapi sudah terlanjur, Bapak Ibu. Terlanjur, mereka itu kayak anak-anak yang nggak terperhatikan. Mereka terlanjur hanya dengan cara mereka. Saya kumpulin lagi. Tapi semuanya terlanjur bandel, Bapak Ibu, seperti saya. Ya, saya pergi ke Mataram, Bapak Ibu. Waktu itu jaringan saya ada beberapa orang sisa di Mataram, di Jogja, di Mataram. Saya mulai kumpulkan lagi. Begitu saya bangun kembali, mereka bagus, Bapak Ibu. Tapi waktu saya bangun, tiba-tiba ada masalah di dalam jaringan. Saya sudah catat rekodnya ke Mataram itu saya puluhan kali. Anda bisa bayangkan Bandung, Mataram, saya bolak-balik. Sampai akhirnya satu ketika saya temukan semua jaringan itu kena masalah yang sama. Karena leadernya bermasalah, downline-downline-nya bermasalah, Bapak Ibu. Wah, saya mulai pusing juga. Ada yang join, ada yang saya masuk ke jaringan yang satu, si A sedang ngomongin yang si B, Bapak Ibu. Si B sama, melakukan yang sama, ngomongin kelompok A. Waduh, saya bilang,
ini masalah serius ini, sudah meradang di jaringan. Saya kembali lagi ke Medan sama Bapak Ibu. Saya ke Medan, banyak jaringan yang satu sama lain tuh tengkar. Ini ribut, masalah jaringan kok masalah ribut. Ini kok rasanya bisnis tapi kok ini masalah, saya membereskan masalah terus. Wah, saya sampai pikir ini kok bisnisnya kok begini jadinya. Saya lakukan dulu yang nggak benar, tapi omsetnya banyak. Saya lakukan yang benar, tapi omsetnya kagak ada Bapak Ibu. Saya sampai pergi ke Papua waktu itu. Di Papua juga hal yang sama. Waktu itu ada satu leader saya. Waktu saya nggak tahu, karena dia belum punya arahan yang betul. Bapak Ibu mungkin masih ingat, waktu itu ada program kayak dana tunai kepada masyarakat. Waktu itu karena saya masih belum masuk sistem, waktu itu leader saya mungkin jelasin, nggak tahu gimana caranya semua orang yang dapat dana itu akhirnya beli produk. Orang Papua Bapak Ibu. Saya punya omset ratusan juta waktu itu, tapi dengan cara yang dia hanya jual produk, tapi nggak jelasin sistem. Itu katanya produk itu dibawa semua, tapi nggak dikonsumsi berbulan-bulan. Akhirnya produk itu semua dikembalikan ke leader saya dengan satu catatan, uangnya harus kembali. Waduh, saya bilang bisa mati berdiri ini leader saya. Anda bisa lihat Bapak Ibu, saya betul-betul ngalamin desperate. Jadi istilah saya tuh, kok rasanya saya sudah lakukan berkali-kali. Termasuk jaringan saya di Bandung ini ada bintang 7 saya, itu bintang 7 forever Bapak Ibu ya. Bintang 7 lama sekali bintang 7-nya. Dia sempat waktu saya pakai sistem saya, dia juga lari kemana-mana, 2 tahun dia absen. Dia hanya bintang 7 dan dia jalanin bisnis yang lain. Akhirnya kembali lagi dia. Akhirnya saya dekatin lagi, dia kembali lagi. Tapi si leader yang lama itu keburu sudah jadi. Dan saya bina leader yang masih tetap setia itu. Leadernya yang sudah lari 2 tahun itu datang, mereka konflik. Ternyata saya bilang, bangun jaringan ini nggak begitu gampang, ya kelihatan gampang Bapak Ibu. Waktu saya mulai damaikan mereka ini kerjanya setiap hari salah pengertian. Pokoknya setiap ketemu itu kayak kucing dan anjing Bapak Ibu. Saya juga bingung, ini kok jaringan semua isinya begini. Saya melihat bahwa memang di bisnis ini Bapak Ibu, kalau Anda tidak betul-betul masuk di sistem, fokus di pertemuan seperti ini, nggak jelas secara sistemnya Anda jelaskan, banyak orang yang akan jalan dengan caranya masing-masing. Artinya apa Bapak Ibu? Leader itu sangat penting. Ketika Anda melakukan yang salah, kalau Anda salahnya satu, jaringan itu pasti salahnya lebih parah Bapak Ibu. Kata pepatah mengatakan, kalau guru kencing berdiri, muridnya tuh kencing berlari Bapak Ibu. Nah, saya terus betul-betul alami. Saya ngalamin betul, saya sampai bingung, ini kok kelihatan nggak jadi-jadi leadernya. Saya bangun yang ini patah, yang ini saya bangun patah, yang ini saya pikir ini bagus sekali, tiba-tiba dia bermasalah dan pergi Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih? Apa sih yang saya kurang lakukan? Wah, saya bilang kayaknya saya sudah kenyang nih. Kenyang dengan masalah-masalah. Itu buat saya kaya, saya bersyukur juga Bapak Ibu ya. Ya, saya sering sekali dengan istri diskusi. Kita terus banyak perhatikan jaringan-jaringan di seluruh Indonesia, di Bandung, di Medan, di Lombok, di Papua, bahkan di Jakarta. Saya tidak pernah berpikir hal-hal yang membuat saya menyerah, walaupun banyak alasan untuk saya menyerah. Ya. Saya bersyukur sampai hari ini Bapak Ibu, ada 1001 alasan untuk saya putus asa dan menyerah karena melihat jaringan nggak ada yang jadi Bapak Ibu. Saya sering meeting bintang 8, cuma saya sendiri bintang 8-nya Bapak Ibu. Kalau orang lain bintang 8 tuh, wah rasanya grupnya dia tuh, dia bintang 8, semua jaringannya bintang 8 kumpul. Kalau saya kumpul sama siapa? Sementara Pak Louis, dia sudah punya jaringan kemana-mana, ya saya nggak mungkin minta bina lagi kayak dulu dengan Pak Louis, karena beliau sudah jadi figur. Sudah jadi figur di bisnis ini, saya hanya kalau meeting ya sharing, datang ke rumahnya. Kalau di pertemuan saya nggak minta, Pak bina dong saya, kan malu-maluin Bapak Ibu ya. Saya sudah leader kan. Nah itu yang saya alami Bapak Ibu. Saya merasa sendiri.
di usaha ini waktu itu. Saya bilang ini harganya mahal. Mahal harganya karena saya orang yang mengeraskan hati, saya pakai cara saya sendiri Bapak Ibu. Tapi 1001 alasan untuk saya menyerah, saya tidak pernah menyerah Bapak Ibu. Istri saya bilang kayaknya gigi mundurnya udah dibuang, urat malunya sudah dibuang Bapak Ibu ya. Itu yang buat saya bertahan ya. Saya punya satu keyakinan, waktu saya bilang ke Pak Luis, Pak, saya pasti sukses. Ini bisnis sangat gampang. Dan sampai pada tahun 2006 awal, waktu itu sekecil-kecilnya bisnis saya bersyukur Bapak Ibu. Saya masih bisa membahagiakan orang tua saya. Itu yang saya bersyukur di bisnis ini Bapak Ibu. Walaupun bisnis saya waktu itu tidak seperti crossline saya tetap bisa ikut konvensi ke berbagai negara. Dan beberapa kali saya ajak ibu saya ke luar negeri. Dan saya bisa menyenangkan beliau. Saya senang sekali Bapak Ibu. Walaupun bisnis saya belum seperti semula kembali lagi di bawah, tapi saya bisa membiayai beliau waktu masih hidup. Saya bisa bawa beliau ke rumah sakit terbaik di Singapura Bapak Ibu. Anda bisa lihat sekecil-kecilnya bisnis saya masih bisa melihat impian saya yang awal-awal di bisnis ini itu bisa terwujud. Waktu beliau berobat, kami dan keluarga semua sepakat untuk membawa dia ke rumah sakit terbaik di Singapura. Waktu itu kakak-kakak saya nggak bisa menemani karena mereka kerja, mereka sangat terbatas. Jadi saya bersyukurnya saya di bisnis ini bisa punya waktu menemani ibu saya sampai ke Singapura. Beberapa kali kami belanja di sana dan saya lihat satu kali beliau belanja di waktu kami konvensi di Malaysia. Kami bawa ke Singapura, pulang dari Singapura lewat Batam. Sengaja di Singapura beberapa malam nginap. Dan waktu itu kami ajak ke mall. Ibu saya beli tas, dia pikir ini tas dalam uang rupiah. Ternyata itu uangnya dolar. Dia ambil saja, ternyata tas itu mahal sekali Bapak Ibu. Waktu dia tahu itu tas sangat mahal, tapi dia bangga sekali ya. Di tengah-tengah keluarga dia ceritakan bagaimana saya sukses di usaha ini. Walaupun waktu itu bisnis saya lagi menurun dibanding awal-awal, ya. Dia nggak tahu Bapak Ibu. Tapi luar biasanya sekecil-kecilnya di usaha ini Bapak Ibu, Anda lihat saya masih bisa menyekolahkan anak-anak saya di sekolah internasional. Itu sekecil-kecilnya di bisnis ini. Kalau Anda mau cerita sebesar-besarnya, Anda bisa lihat Pak Luis sebesar-besarnya kayak apa. Saya terus lakukan. Waktu itu saya banyak menemani ibu saya dan saya kembali melihat bahwa saya senang sekali ada sisi lain yang muncul. Waktu itu saya banyak waktu ke Jakarta, ke Singapura, ke Medan, saya bolak-balik. Ada satu kali saya waktu ibu saya kambuh, dia sakitnya kambuh lagi, saya harus balik lagi. Bolak-balik saya ke Medan, Bandung, Medan, Bandung, Medan, Bandung, Bapak Ibu. Saya senang sekali Bapak Ibu di usaha ini. Saya waktu karyawan 12 tahun, bahkan saya berpuluh-puluh tahun di Bandung. Sulit sekali ke Medan. Hari ini saya selama Desember, Januari, di awal Februari saya sudah 3 kali ke Medan. Nanti saya lihatkan beberapa klip kenapa saya lakukan itu. Selain saya membangun silaturahmi dengan keluarga, saya melihat bisnis ini sangat membuat saya bebas membangun hubungan yang baik dengan keluarga Bapak Ibu. Ya. Waktu itu saya terus lakukan Bapak Ibu, belum terlihat tanda-tanda bahwa bisnis saya akan pulih kembali. Waktu itu saya mulai karena dari Januari di 2006 tuh saya banyak merawat orang tua saya. Saya waktu itu terpaksa sekitar 6 bulan itu tidak banyak memperhatikan jaringan. Padahal dari 2004, 2005 itu tahun-tahun pemulihan. 2 tahun saya ngalamin banyak pemulihan. 2001, 2002, 2003 itu saya dengan cara saya sendiri sampai bahkan puluhan juta saya dapatkan, tapi dengan cara saya sendiri. 2004, 2005 saya mulai tahun-tahun pemulihan. Dan di 2006 ibu saya sakit keras, itu saya sekitar 6 bulan off jalanin usaha ini. Dalam arti saya tidak banyak melakukan pertemuan keluar kota seperti sebelumnya. Saya sangat sedikit sekali waktu saya, karena hanya saya di keluarga itu punya waktu yang bebas.
Dan itu buat ibu saya, sedikit dia sakit, itu selalu pasti panggil saya. Dan saya luar biasanya saya senang Bapak Ibu. Saya senang karena saya pikir kalau bukan karena bisnis ini saya nggak mungkin bisa kasih waktu buat keluarga dan ibu saya seperti sebanyak ini. Dan luar biasa Bapak Ibu, ibu saya bangga sekali dengan saya. Dan saya berpikir luar biasa. Saya mungkin waktu join berpikir saya akan belikan rumah yang mewah, belikan ini seperti itu, ternyata semua beda Bapak Ibu. Apa yang saya pikirkan bahkan lebih ya. Waktu itu ternyata kalau rumah kakak saya yang memberikan ke ibu saya, jadi saya nggak usah beli rumah lagi Bapak Ibu. Kakak saya yang dari Jakarta, dia belikan rumah, saya banyak biaya perawatan, ya kami habiskan ratusan juta. Dan pada saat saya pikir ibu saya mulai pulih, waktu itu saya mulai balik lagi ngerjain jaringan di berbagai daerah, sampai di sekitar bulan berapa waktu itu di tengah tahun saya mulai mau ke Papua karena katanya ibu saya sudah mulai membaik. Tapi waktu saya mulai ke Papua, waktu itu kami mau bikin Grand OPP pertemuan besar seperti ini di Papua. Saya beberapa bintang 7, sebentar lagi bintang 8 di Papua. Waktu itu saya mau masuk ke bandara, saya dan downline saya akan bikin Grand OPP di Papua. Waktu itu di bandara saya terima telepon, dia bilang kamu harus pulang ke Medan karena kondisi ibu ternyata parah, ada penurunan waktu itu. Waduh, saya bilang di bandara saya sempat protes, saya sudah banyak waktu, tapi ini saya mulai lagi bangun, tapi tiba-tiba kondisi ibu saya parah. Saya tidak bisa memperpanjang nyawa beliau. Waktu itu saya cancel ke Papua, saya suruh downline saya bikin Grand OPP. Walaupun di bandara saya lihat dia pucat pasi juga Bapak Ibu, bisa mati berdiri dia. Karena akan ada ratusan orang, dia masih bintang kecil. Saya bilang, mau nggak mau kamu yang harus bikin Grand OPP di Papua. Wah, waktu di bandara saya lihat dia udah mulai gelagapan. Tapi saya bilang, kamu harus bisa. Luar biasa sekali Bapak Ibu, ketika saya tidak banyak waktu di jaringan, waktu saya merawat ibu saya di Jakarta, di Singapura, dari bulan ke bulan, padahal saya dari awal 2006 itu mulai banyak absen, sama sekali tidak presentasi. Bukan karena males, karena saya memilih merawat ibu saya. Luar biasa Bapak Ibu, bulan Januari saya dapat telepon dari Bandung, ya, dari staf saya di Stokis bilang, Pak, omsetnya sekian, bonus Bapak sekian. Wah, saya sambil merawat ibu saya mau menangis Bapak Ibu. Kok bisa? Padahal saya pada saat saya off. Bulan berikutnya Bapak Ibu, dia telepon lagi, dia semangat, Pak, omsetnya sekian, bonusnya sekian. Hah? Masa? Saya bilang, padahal saya nggak lakuin apa-apa Bapak Ibu. Saya luar biasa sekali. Padahal saya habiskan uang buat orang tua merawat, sampai saya beli kasur yang aerodinamis, nggak tahulah namanya, sampai sekarang ada kasurnya. Februari, Maret sampai bulan berikutnya terus tiap bulan Bapak Ibu. Anda perhatikan tadi saya tidak melakukan apa-apa. Bulan ke bulan saya tidak melakukan apa-apa. Hanya 2 tahun sebelumnya saya kerja keras. Saya mulai disadarkan ada satu prinsip, bahwa prinsipnya di jaringan adalah prinsip tabur tuai Bapak Ibu. Di bisnis ini Anda nggak tahu, ketika Anda presentasi setiap hari Anda ditolak, Anda dilecehkan, Anda melihat belum ada yang join, Anda mungkin putus asa, kok susah. Anda nggak tahu kan, kapan ada orang-orang yang klik di bawah sana. Ternyata leader saya di Papua, seorang anggota DPR, begitu semangat sekali Bapak Ibu. Ternyata jaringan saya yang di Mataram, waktu saya tidak kunjungin mereka berbulan-bulan lamanya, dia bikin OPP kembali, dia mulai pulih, dia lakukan Grand OPP. Sampai satu kali saya hadir di sana, sempat saya hadir satu kali, itu ada 700 orang bikin Grand OPP, 95% itu jaringan saya Bapak Ibu. Luar biasa. Saya waktu itu bilang, kok bisa? Padahal waktu itu saya tidak lakukan aktivitas saya di bisnis sama sekali Bapak Ibu. Puncaknya
di bulan Juni saya mau ke Papua, kembali follow up jaringan saya. Waktu itu saya mulai turun gunung, keluarga dari Medan bilang harus pulang. Saya cancel tiket pesawat ke Papua, saya balik ke Medan. Saya sampai tengah malam waktu itu, keluarga sudah menunggu semuanya. Kurang lebih saya nyampe jam 9-10 malam. Saya 1 jam kemudian saya sampai di tempat orang tua saya, ibu saya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir dan saya lihat beliau bangga dengan saya. Beliau belum mau pergi sebelum saya datang, Bapak Ibu. Waktu itu saya datang malam-malam, beliau dipanggil oleh Maha Kuasa. Tapi satu pesannya dia nggak mau ditangisin. Dia bilang jangan seperti orang lain. Dia melihat dia pergi dengan kebanggaan, Bapak Ibu. Dia melihat sosok seorang Malden Tarigan 12 tahun nggak bisa ngapa-ngapain buat dia. Dia nggak tuntut itu, Bapak Ibu. Cuma dia lihat kehidupan saya dulu sudah sekolahnya susah, ditinggalin orang tua saya susah, masih kerja juga susah, Bapak Ibu. Ya, dia sangat bangga. Saya tahu waktu kami kumpul semua keluarga-keluarga itu ternyata dia suka cerita tentang bagaimana saya berhasil dalam bisnis saya. Padahal waktu itu ada beberapa sempat turun bisnis saya, Bapak Ibu. Orang nggak tahu. Tapi yang jelas waktu beliau masih hidup dia sering menceritakan bagaimana saya betul-betul memberi warna yang berbeda di tengah-tengah keluarga. Bisnis ini yang tadinya kakak saya hari ini sudah bintang 8 di Medan, dia punya beberapa bintang 8, itu nggak pernah mau join, Bapak Ibu. Saya selalu kirimkan brosur, brosurnya nggak tahu di mana, dia simpen di bawah kolong mungkin. Hari ini dia luar biasa sekali, kami sama-sama membangun bisnis ini. Dan waktu ibu saya meninggal, setiap bulan Mei, Juni, Juli, itu omset saya terus meningkat, Bapak Ibu. Di Bandung kembali pulih, di Medan kembali jaringan saya pulih kembali. Di tepat di sekitar bulan Agustus, waktu itu kami ada bintang 5. Pak Luis waktu itu panggil tahun 2006 setiap bulan Agustus ya, Juli atau Agustus, dibilang ini meeting bintang 5. Ternyata Pak Luis mau ngerjain kami, Bapak Ibu ya. Dia bilang meeting bintang 5, ternyata di ruangan itu ada beberapa orang, sekitar 10 orang, itu sudah ada namanya sebagai prize reward waktu itu, Bapak Ibu. Malam itu benar-benar kami dikerjain. Waktu itu Pak Luis cerita beberapa orang dengan nama yang disamarkan, ternyata dikasih surprise. Waktu itu dia bilang siapa yang paling banyak jual tiket, waktu itu ada akan acara September ya. Tadi Pak Epin cerita di September siapa yang paling banyak jual tiket bakal dapat reward katanya. Wah, kita pikir yang paling banyak dapat jual tiket dapat reward. Ternyata dikerjain, Bapak Ibu. Waktu itu nominasi yang banyak jual tiket, saya tidak termasuk nominasi. Waktu itu saya pikir wah ini kelihatan nggak diumumkan namanya. Nah waktu itu Bapak Ibu, Pak Luis masih ingat ketika dia pertama sekali dapat reward, ada beberapa orang di rumahnya waktu itu di Jakarta, walaupun Pak Luis tinggal di Bandung. Ketika Pak Luis pertama sekali diumumkan dapat reward, dia dapat BMW. Waktu itu ada beberapa orang leader-leader yang sekarang sudah semua sukses kumpul di situ. Dan kami menyaksikan waktu itu Pak Luis dan Pak Effendi itu diumumkan sebagai prize reward. Ada beberapa font lainnya. Dan semua dia bilang, semua yang melihat dia waktu dapat reward awal-awal itu sudah dapat reward. Tapi dia bilang, malam ini ada satu yang dulu menyaksikan saya dapat reward juga. Hanya tinggal satu yang belum. Tapi malam ini yang satu itu juga diumumkan dapat reward. Wah, saya waktu itu duduk di belakang, Bapak Ibu, saya pikir saya tidak diumumkan namanya. Tapi saya tahu omset saya besar sekali waktu itu, bulan ke bulan meningkat. Waktu itu Pak Luis bilang, dipanggil nama saya, waduh, saya rasanya tidak kuat berdiri di sana, Bapak Ibu. Saya melihat perjuangan saya bertahun-tahun, saya bayar harga dengan bertahun-tahun. Saya mulai masuk sistem 2 tahun lebih, saya tidak melihat jaringan saya berkembang. Pada tahun ketiga saya mulai menuai. Waktu itu Pak Luis betul-betul umumkan sebagai prize reward. Itu luar biasa sekali. Bukan soal rewardnya Bapak Ibu, tapi soal bagaimana saya berjuang, bagaimana saya terus kerja ke dalam presentasi. Saya tidak pernah menyerah.
Saya mulai lakukan terus tanpa kenal lelah Bapak Ibu. Ada satu prinsip yang saya pegang hari ini Bapak Ibu. Siapapun Anda hari ini, kalau Anda terus lakukan, terus lakukan, Anda nggak akan tahu siapa menjadi bintang 8 Anda, siapa menjadi leader Anda, dari mana Anda akan berkembang jaringannya. Satu orang pun nggak tahu. Tapi ketika Anda lakukan terus, yang pasti apa yang Anda tabur itu juga yang Anda akan tuai Bapak Ibu. Anda lihat Bapak Ibu, ini saya yang paling kecil, ada si adik saya yang di pangku, ini sosok ibu saya, ini berapa puluh tahun yang lalu. Jadi foto ini selalu menginspirasi saya. Saya berharap foto ini akan berbicara kepada Anda Bapak Ibu. Foto ini adalah foto kurang lebih 40 tahun yang lalu Bapak Ibu. Anda mungkin punya foto-foto lain juga di rumah? Punya? Punya foto 30 tahun yang lalu? Foto 20 tahun yang lalu? Punya. Kira-kira Anda bisa pergi nggak ke 20-30 tahun yang lalu? Bisa? Dengan hanya melihat foto Anda akan lihat, wah ini teman SD saya, ini orangnya dulu nakal sekali, ini orangnya dulu suka curi jambu. Betul nggak? Sama Bapak Ibu. Buat saya foto ini langsung saya bisa kembali ke masa lalu saya dalam sekian detik. Artinya apa? Apa yang membuat saya bertahan di bisnis ini Bapak Ibu? Saya sudah ngomong dengan Pak Louis, Pak, kalau bisnisnya begini, saya pasti dapat. Pertama, saya pasti punya bonus puluhan juta. Anda lihat tadi Bapak Ibu, saya sudah dapat. Anda perhatikan nggak? Satu pelajaran penting. Saya dulu juga nggak nyadari. Apa yang saya percayai, saya afirmasi waktu itu di hadapan Pak Louis, Pak, kalau begini, pembantu rumah tangga juga dapat, saya bilang. Betul Bapak Ibu. Saya itu bareng Pak Evin, kami terima reward September di Jakarta. Sebelah saya ada seorang pembantu rumah tangga Bapak Ibu. Hal yang sederhana saya percayai waktu Pak Louis presentasi saya Bapak Ibu, semua sudah diwujudkan. Saya kembali ke masa lalu saya. Artinya apa? Saya bisa juga kembali pergi ke masa depan saya Bapak Ibu. Saya nggak tahu hari ini Anda punya masa lalu seperti apa. Anda bisa pasti kembali ke sana dalam hitungan detik. Juga Anda bisa pergi ke masa depan Anda. Saya sebelum pertama join di bisnis ini, saya sudah pergi ke masa depan saya Bapak Ibu. Hari ini saya di panggung ini adalah masa depan saya yang saya ucapkan dari awal di usaha ini. Pak Louis, saya pengen ke 33 provinsi selain sebelum saya keliling dunia. Hari ini saya Bapak Ibu sudah menginjakkan kaki semua provinsi di Indonesia. Mungkin Anda berpikir, wah itu kan Indonesia. Bapak Ibu, walaupun itu Indonesia, buat saya makin cinta Indonesia. Saya menginjakkan kaki semua di kota-kota besar di Indonesia Bapak Ibu. Luar biasa. Itu adalah gambaran masa depan saya. Waktu itu saya ucapkan Bapak Ibu, saya nggak tahu Anda punya foto-foto kenangan, foto-foto 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50 tahun yang lalu. Anda pasti tahu apa yang menjadi cita-cita Anda waktu Anda kecil. Saya pertama sekali di bisnis ini, impian saya hanya 3 Bapak Ibu. Punya bonus puluhan juta, saya pasti dapat reward. Saya pengen membahagiakan ibu saya. Anda perhatikan apa yang saya ucapkan semuanya tadi Bapak Ibu. Jadi jangan pernah main-main dengan apa yang Anda pikirkan dengan masa depan Anda Bapak Ibu. Wah, ini bintang filmnya tadi Bapak Ibu. Saya simpan foto ini. Tadi istri saya gemuk, begitu di interview. Nah, beliau sekarang luar biasa. Dari bisnis ini kami punya hubungan yang dipulihkan luar biasa. Kami punya relasi yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Punya waktu yang berkualitas, punya waktu yang banyak dan berkualitas. Itu buat hubungan kami luar biasa. Sementara di luar sana Bapak Ibu, makin Anda sukses makin habis waktu Anda. Tadi anak saya bilang, nice dad. Ya, istri saya bilang saya tidak rekayasa Bapak Ibu. Saya punya waktu yang lebih buat dia. Nih anak-anak saya Bapak Ibu, mereka luar biasa sekali.
Dari bisnis ini mereka melihat saya seorang sosok pahlawan buat mereka. Hanya semata-mata karena saya meluangkan waktu banyak buat mereka, Bapak Ibu. Waktu adalah satu yang tidak tergantikan dengan apapun yang Anda miliki. Anda nggak bisa beli waktu, Bapak Ibu. Ya, Anda mungkin bisa cari uang sebanyak-banyaknya, tapi Anda tidak berikan waktu, suatu saat Anda akan kehilangan anak-anak Anda. Saya tidak mau kehilangan mereka, Bapak Ibu. Dari bisnis ini, dari usaha ini, betul-betul saya bebas mengatur waktu saya. Saya bisa menemani mereka. Ya, kemarin ada Valentine Day di anak saya nomor 2 ini. Dia bilang dalam bahasa Inggris, "Papi, Mami, kalau datang ke sekolah," ya saya foto cuman belum sempat dicetak, "saya akan perkenalkan, this is my parents." Anda melihat hal yang sederhana sekali mereka minta. Anda hadir ketika mereka ada Valentine Day, mereka ada baseball, dan kami hadir selalu di samping mereka, Bapak Ibu. Itu membuat mereka punya jati diri yang luar biasa di antara anak-anak yang lain. Mereka luar biasa bertumbuh dengan cara yang saya berikan perhatian penuh ke mereka. Saya betul-betul detail dengan mereka, Bapak Ibu. Dari bisnis ini, Bapak Ibu, di awal-awal kami bangun bisnis ini, muncul satu impian kami adalah, waktu itu saya masih pakai van trend yang saya bilang tadi, Bapak Ibu, mobil pertama saya. Waktu itu masih belum besar bonusnya, saya belum bisa nginep di hotel. Jadi saya setiap ke Jakarta itu selalu saya nginep di tempat teman saya. Dia kebetulan mengajar di sekolah international school. Dia cerita bagaimana anak-anak didiknya luar biasa dari segi bahasa, dari segi kemandirian dan lain sebagainya, standar internasional. Tapi waktu itu saya tanya, uang sekolahnya berapa? Ya nggak mahal sih, $10.000 katanya. Tapi nggak tahu kenapa, Bapak Ibu, waktu kami sering menginap di rumahnya, saya juga berterima kasih buat sahabat saya di Jakarta. Mereka juga bagian daripada sukses saya, Bapak Ibu. Itu yang membangun impian kami, buat kami berani bermimpi untuk punya anak-anak sekolah yang luar biasa. Waktu itu sampai kami pengen pindah ke Jakarta untuk bisa sekolahkan anak ke international school. Tapi luar biasa, saya bersyukur waktu anak saya mulai gede, ternyata di Bandung sudah mulai buka. Pertama sekali buka sekolah internasional. Ada beberapa leader Tiansi yang sekolahnya di situ anak-anaknya. Ya, saya sering waktu itu ngantar anak saya yang pertama ini, masih grade 1 waktu itu. Saya suka pakai celana pendek, saya suka pagi-pagi ngantar, siang jemput. Teman saya semua ibu-ibu, Bapak Ibu. Teman ngopi ibu-ibu, suka celana pendek. Orang pikir ini punya pabrik di mana gitu ya. Pabriknya ada di Beijing ternyata, Bapak Ibu ya. Waktu itu dia pikir saya kan mukanya kayak India. Dia pasti pikir, wah ini pasti punya pabrik tekstil ya. Amin, Bapak Ibu ya. Banyak orang India, orang Korea di sini ya, di pojok tuh. Dia pikir saya orang India. Jadi setiap ketemu orang tua murid itu selalu saya di bahasa Inggris kan. Saya bilang is okay lah. Ternyata dia nggak tahu bisnisnya punya pabrik di mana-mana, Bapak Ibu ya. Tiansi, luar biasa. Ya. Kenapa ya? Karena orang-orang yang sekolah di sini sudah pasti orang-orang yang punya income yang sudah mapan. Kalau nggak mereka nggak berani. Ya, ada beberapa leader Tiansi juga menyekolahkan anaknya di sini. Next. Ya, ini anak saya waktu ini gurunya orang Jerman. Ya, dan beliau satu sekolah, satu kelas itu hanya beberapa orang, Bapak Ibu. Ya, hanya sekitar 15 orang. Jadi private. Jadi satu anak dihandle 15 orang itu dihandle oleh 2 guru. Dan mereka luar biasa. Anak saya hari ini sudah grade 3 dan kemampuan bahasanya itu sudah sama setaraf dengan anak-anak di mancanegara, Bapak Ibu. Luar biasa. Memang mahal, tapi hasilnya luar biasa. Saya punya investasi yang terbesar di pendidikan anak, Bapak Ibu. Karena saya seperti Pak Haji tadi, orangnya dulu pas-pasan. Bukan lulus, lolos dulu ya. Banyak penderitaan dulu masih kuliahnya, Bapak Ibu. Ya, saya nggak mau menularkan itu buat anak-anak saya. Next, Pak. Ya, luar biasa. Ini reward yang diberikan oleh Tiansi. Ya, saya bersyukur hari ini saya tahu bahwa tidak ada yang kebetulan. Bapak Louis Tendean ketemu saya hanya dari soal panci. Saya yakin hari ini Bapak Ibu Anda mungkin hari ini berpikir, hari Minggu banyak waktu.
saya mau ikut bayar 60.000, mana tahu ada apa-apa di sana. Mungkin hari ini Anda tidak pernah berpikir Anda akan dapatkan informasi seperti ini. Saya juga begitu Bapak Ibu. Hanya satu bedanya, informasi yang dari Pak Louis saya tanggapi dengan positif. Saya bilang, yes Pak, saya pasti bisa. Saya positif, saya percaya. Ya, dan Anda juga orang yang percaya kepada Yang Maha Kuasa, bahwa Anda juga tidak ada yang satupun kebetulan di sini. Anda bisa menilainya Bapak Ibu. Anda bisa juga meresponi secara positif. Saya bersyukur hari ini saya ketemu beliau. Saya menjadi saksi kesuksesan beliau Bapak Ibu. Membuat saya, sebelum dia sukses, saya sudah punya keyakinan 100%. Tadi Pak Evin bilang, apa yang kesuksesan kami itu membuat dasar buat Anda. Kami dulu belum ada yang sukses, saya sudah percaya Bapak Ibu. Apalagi hari ini. Sudah terlambat untuk tidak percaya Bapak Ibu ya. Next. Saya pakaian adat Karo, adat Batak. Ini salah satu kebanggaan saya Bapak Ibu waktu kita konvensi di Jakarta. Ini salah satu mimpi saya bisa pergi ke berbagai negara dari bisnis ini Bapak Ibu. Dan luar biasa, sebelum saya pergi ke berbagai negara, ini foto saya sudah pergi ke beberapa ratus negara Bapak Ibu ya. Waktu kami dapat reward, kami dari berbagai bangsa kumpul di Senayan. Waktu itu saya dengan pakaian aneh begini, semua orang-orang dari berbagai negara ngajak saya foto. Kurang lebih saya 2 jam dipantang, difoto, ya, kayak selebritis Bapak Ibu ya. Ini foto, dia pikir ini pakaian kayak raja, betul-betul Raja Tianzi Bapak Ibu ya. Ya. Ini kakak saya, beliau bangga sekali dan saya Bapak Ibu. Beliau dulu tidak tahu bisnis ini. Hari ini dia bintang 8, istrinya bintang 8 di Medan. Ada beberapa bintang 8-nya juga di Medan. Ini istri saya. Ini juga impiannya Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan impian Anda. Hati-hati. Ya, beliau dulu bilang walaupun dia ibu rumah tangga, dia hanya bantu saya, dia banyak ngurusin anak. Dia pengen sekali foto dengan Mr. Lee. Ya, waktu kami di Bali, ya, dia dapat kesempatan untuk difoto dengan Mr. Lee. Ini salah satu impiannya dia. Next. Nah, ini sesama pemilik Tianzi Bapak Ibu. Ya, sama-sama kelas kakap Bapak Ibu. Hanya kelas kakapnya yang satu udah kakap besar, yang satu masih kakap kecil jika dibanding ya. Tapi sama-sama kakap, ya. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Tidak ada yang kelas 3 di sini Bapak Ibu ya. Adanya kelas kakap, ya. Hanya masalahnya kakap kecil, kakap besar Bapak Ibu ya. Ini waktu kami di Bali, ini satu momen yang luar biasa, saya tidak akan pernah lupakan Bapak Ibu. Ternyata apa yang saya ucapkan beberapa tahun yang lalu, itu satu-satu saya melihat terwujud. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Next Pak. Ini waktu kami ke Thailand, waktu dari Netpi Bapak Ibu ya. Dari Netpi. Next Pak. Ini di Thailand. Jadi kami waktu roadshow Jakarta Bali. Jakarta Bali kami ngalamin luar biasa. Disambut seperti presiden. Dari Jakarta sampai Denpasar nggak pernah ketemu lampu merah Bapak Ibu ya. Hanya bisa di Tianzi Bapak Ibu. Ya. Kami ada 20 mobil waktu itu. Saya nggak tahu Pak Evin hanya ikut di Bali ya. Kami ada berapa 20 mobil yang 20 terakhir. Waktu itu kami dikawal oleh dari Mabes, ada berapa mobil. Setiap kota itu ada 5-4 mobil menyambut dengan rider motor-motor. Pokoknya nggak ketemu lampu merah. Saya baru rasakan menjadi RI1 waktu itu Bapak Ibu ya. Kapan lagi Bapak Ibu ya? Kami disambut di setiap kota, ada 7 kota waktu itu kami, setiap kota kami sharing, kami disambut bagaikan seorang pemenang Bapak Ibu. Bukan soal mersinya Bapak Ibu, tapi bagaimana bisnis ini menghargai orang-orang yang sudah berjuang, orang-orang yang mungkin sudah harusnya mundur tapi nggak mundur. Ya, banyak alasan saya untuk mundur waktu itu. Mungkin Anda nggak tahu, ada dalam tikungan terakhir Bapak Ibu. Ya, Anda nggak akan pernah tahu itu. Tapi ketika Anda lakukan terus, ya Anda akan seperti ini Bapak Ibu. Next. Nah, ini perjalanan saya kemarin di tahun baru, saya ke Medan Bapak Ibu. Ini sampai di Medan. Ya, bahkan mobil ini masih di sana Bapak Ibu. Ya. Saya traveling 2000 km Bapak Ibu, ya. Saya jadi malam tahun baru itu di Pakanbaru. Saya luar biasa. Saya nikmatin, saya bawa anak saya, ada driver satu. Kami traveling 2000 km dengan mobil ini.
jaringan saya di sana bisa melihat juga mobil ini di tempat saya. Ya. Ini di tempat saya di Tanah Karo, Kota Dingin. Ini di sebuah kantor bupati. Next time Anda akan ke sana bawa VS, Anda akan lihat foto-foto ini ya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya tadi di kamar merenung-renung, iya ya. Kok dulu saya rasanya ke Medan, ke Kalimantan itu hanya dalam bentuk awang-awang ya. Hari ini dari bulan Desember sampai awal Februari saya sudah 3 kali ke Medan. Medan itu rasanya kayak Bandung Jakarta hari ini. Saya lihat ya, hanya bisnis ini, salah satu bisnis ini membuat saya merasa di Tarakan ini sudah dekat sekali Bapak Ibu. Dulu rasanya jauh sekali, hari ini dekat sekali. Ini saya foto di sana dan saya sekarang sedang fokus membangun frontline saya yang baru di Kota Medan ya. Saya berharap tahun ini paling telat 1-2 tahun ini saya minimal Cup Diamond berikutnya Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan ucapan Anda Bapak Ibu. Freedom Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa artinya buat Anda sebuah kata freedom. Buat saya kata-kata ini penting. Freedom adalah bebas. Bukan freedom itu tidak identik dengan banyak uang Bapak Ibu. Freedom buat saya bebas. Saya mau menggunakan uang saya buat apa saja. Saya senang sekali dengan uang karena saya tahu uang itu sepasang tangan saya yang bisa memberi makan orang-orang yang mungkin saya tidak ketemu. Sama seperti Unicorn hari ini bisa memberi orang-orang yang jauh, yang sedang kelaparan dengan tangan yang lain. Uang. Kebebasan waktu. Saya nggak ingin selamanya saya hanya fokus kepada cari uang, Bapak Ibu. One day saya ingin uang mencari saya. Saya ingin fokus ke hal-hal yang lebih penting dari uang. Freedom buat saya adalah uang. Bisnis saya berkembang adalah sepasang kaki saya yang saya bisa melangkah kemana saja pun. Yang mungkin suatu saat saya nggak bisa melangkah. Mungkin di Vietnam, mungkin di Papua, mungkin dimanapun. Tapi uang saya bisa melangkah ke tempat-tempat yang saya tidak bisa pergi. Mungkin mengunjungi orang-orang yang susah, orang-orang yang nggak punya pengharapan hidupnya. Itu salah satu impian saya tertinggi Bapak Ibu. Impian saya tertinggi yang lainnya adalah suatu saat mungkin orang mendengar kata-kata saya di tempat ini, rekaman-rekaman kaset saya, buku-buku mungkin yang saya tulis, kesaksian-kesaksian hidup saya, itu mengubah banyak orang. Mungkin saya nggak kenal dengan dia, mungkin hari ini saya nggak kenal dengan Anda, tapi kehidupan Anda bisa berubah karena kehidupan saya berubah. Itu buat saya sebuah impian. Freedom. Itu tujuan saya yang paling tinggi. Mungkin suatu saat orang akan cerita, Pak, terima kasih karena Anda sudah bicara tanggal 14 Februari di Tarakan dan kehidupan saya berubah. Karena Anda sore hari itu bercerita tentang hidup Anda yang susah. Anda seorang minder tapi Anda bisa sukses melalui bisnis ini. Saya sedang tidak mengatakan bahwa Tianzi satu-satunya membuat Anda sukses. Tapi saya katakan Bapak Ibu, Tianzi, Unicorn, salah satunya yang mungkin jadi jawaban kehidupan Anda saat ini Bapak Ibu. Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang pemudi, seorang wanita yang bertahun-tahun dia berdoa. Dia pengen sekali mendapatkan jodoh. Tapi dia nggak tahu, dia belum dikirim seorang pria pun. Tapi dia setiap hari tekun berdoa untuk minta jodoh. Dia nggak tahu jodoh yang mana yang bakal dia dapat. Suatu saat ketika dia pergi ke kantor, dia mengendarai mobilnya di satu perempatan, bannya gembos, bannya pecah. Saat itu ketika dia turun, dia lihat bannya
dia tidak bisa menukar ban itu. Tiba-tiba ada seorang pria datang dan membantu dia untuk ban gembosnya dibenerin lalu dipasangkan kembali. Saat itu mereka bukan siapa-siapa. Waktu itu dengan peristiwa itu mereka kenalan. Mereka akhirnya kenalan, bertukar kartu nama. Dan akhirnya singkat cerita terjalin satu hubungan si pria dan wanita ini. Singkat cerita mereka kenalan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka cocok jodoh. Dan mereka akhirnya menjadi pasangan suami istri. Luar biasa. Mungkin buat si wanita ini, waktu dia gembos bannya dia nggak tahu. Kenapa dia nggak gembos di perapatan yang lain? Kenapa dia gembos di depan perapatan yang satu? Kenapa waktu itu dia gembos bannya bukan di rumah, atau mungkin bannya tidak gembos? Dia nggak tahu peristiwa itu Bapak Ibu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, sesuatu peristiwa itu tidak terjadi dan kebetulan. Setuju dan saya Bapak Ibu? Anda hari ini datang ke sini juga nggak kebetulan. Saya percaya sekali. Kenapa Anda nggak ada di tempat lain? Kenapa Anda ada di tempat ini Bapak Ibu? Kenapa Anda ada di tempat ini Bapak Ibu? Kenapa Anda dilahirkan di keluarga Anda hari ini? Itu satu peristiwa yang di luar kendali Anda. Tetapi Anda harus tahu bahwa Anda betul-betul orang yang spesial. Kenapa Anda terlahir di tempat ini? Kenapa Anda lahir di keluarga Anda? Itu sesuatu yang Anda tidak pernah bisa tolak. Artinya Tuhan tidak iseng-iseng membuat Anda dan dia bilang, ups, saya salah menciptakan seorang Pak Haji Agus. Ups, saya salah menciptakan Pak Erwin. Tidak ada Bapak Ibu. Semua sudah direncanakan. Anda tahu bahwa manusia itu diciptakan hanya satu. Begitu satu diciptakan, cetakannya hilang. Hanya satu. Tidak ada satu orang pun yang sama dengan Anda. Secara gen DNA hanya satu di muka bumi ini Bapak Ibu. Seorang wanita tadi juga, dia pikir mungkin ini hanya ban gembos. Tapi ternyata itu jawaban doanya. Dia menemukan jodohnya. Hari ini mungkin Bapak Ibu, Anda hanya berpikir ini sebuah seminar, saya hanya diundang oleh seseorang. Oke, it's okay, saya punya waktu. Ya nggak apa-apa, no big deal. Anda mungkin pikir, nggak ada salahnya, lihat-lihat deh, ada apa sih kok kamu ngotot banget ngundang saya. So, saya katakan Bapak Ibu, itu juga tidak terjadi kebetulan. Hari ini Anda mendengarkan begitu banyak peristiwa yang kami alami dan kami akhirnya menemukan solusi dalam kehidupan kami. Saya nggak tahu seberapa banyak dari antara Anda yang percaya bahwa hari ini Anda tidak kebetulan ada di sini. Seberapa banyak dari antara Anda yang percaya bahwa Anda betul-betul bukan kebetulan ada di tempat ini. Saya ingin Anda mengangkat tangan Anda. Anda percaya? Doa-doa Anda selama ini, saya nggak tahu Bapak Ibu, seberapa besar tantangan kehidupan Anda, seberapa besar impian Anda, mungkin bahkan sudah terkubur. Tapi Anda harus percaya bahwa semua impian-impian Anda untuk membahagiakan keluarga Anda itu sudah Tuhan taruh dalam hati Anda. Siapa yang percaya itu Bapak Ibu? Kalau Anda yang percaya, hanya yang percaya saja bahwa Anda dititipkan impian Anda oleh Yang Maha Kuasa, Anda bangkit berdiri dengan saya. Yang percaya saja, Anda nggak usah ikut-ikutan Bapak Ibu. Saya mengalami peristiwa hanya 5 menit ketemu dan Pak Louis. Saya juga ketemu nggak tahu siapa Pak Louis. Itu mengubah kehidupan saya hanya 5 menit. Sampai hari ini saya ngalamin luar biasa. Artinya Bapak Ibu, Anda mengangkat tangan artinya Anda tahu bahwa semua yang terjadi hari ini itu si izin yang di atas. Anda setuju berarti? Artinya ketika Anda angkat tangan bahwa Anda mengatakan semua seizin yang di atas, betul?
Dan apa yang ada dalam hati ini, hati Anda hari ini itu sudah dititipkan juga untuk berjuang pada orang-orang yang Anda cintai hari ini. Saya nggak tahu seberapa besar Anda ingin membahagiakan orang tua Anda. Mungkin hari ini Anda punya saudara yang tidak sekolah dan Anda ingin menyekolahkannya. Mungkin Anda ingin menghajikan orang tua Anda. Itu ada dalam diri Anda hari ini. Mungkin Anda ingin menyekolahkan keponakan Anda yang tidak bersekolah. Mungkin Anda ingin membantu orang-orang di sekitar Anda, Bapak Ibu. Artinya itu dititipkan kepada Anda. Hari ini Anda ambil impian itu, Anda kepal tangan Anda seperti ini, Bapak Ibu. Itu artinya Anda pegang itu. Jangan pernah lepaskan impian itu, Bapak Ibu. Impian itu suatu saat Anda konsisten, fokus, terus jalankan usaha ini. Jangan pernah ada yang bisa merampas impian Anda. Tidak ada satu orang pun yang bisa merampas impian Anda kalau Anda tidak izinkan. Artinya Anda tetap pegang hari ini. Apapun yang Anda impikan, Bapak Ibu, tetap pegang dalam tangan Anda. Tetap pegang itu, jangan biarkan satu orang pun yang membukanya. Saya minta tangan Anda taruh di dada sebelah kiri Anda. Anda nggak usah lihat kiri kanan. Anda coba secara pelan-pelan dengarkan ada bunyi detak jantung di sana, Bapak Ibu. Anda kerasa? Ada detak jantung? Ada, Bapak Ibu? Artinya jantung Anda itu berdetak dalam 1 detik 2 kali. Artinya Anda diberi waktu. Anda mempunyai tanggung jawab besar dengan waktu. Hari ini Anda punya waktu. Artinya Anda diberikan hidup, diizinkan hidup, supaya dengan waktu yang ada, hari ini, detik ini, mulai Anda mewujudkan impian Anda. Artinya Anda diberikan kesempatan. Jangan tunggu sampai esok. Anda nggak tahu Anda masih hidup besok, setahun, 2 tahun. Tapi selama ada detak jantung di sana, Bapak Ibu, Anda harus lakukan apa yang menjadi impian Anda. Dan Anda pegang, dan Anda terus pegang, terus berjalan. Jangan satu orang pun yang Anda izinkan untuk mengambil impian Anda. Terima kasih. Selamat sore.